Energi iblis tebal yang menyebar di seluruh dunia muncul dengan tawa ini. Energi iblis ini sangat tebal sehingga menyebabkan api iblis muncul di langit. Itu segera bertabrakan dengan energi spiritual celestial dari sosok yang berjalan. Di dalam api iblis, asap hitam tebal keluar dari bagian atas kepala Wang Lin. Asap hitam ini mengembun menjadi sosok iblis bertanduk tunggal. Setelah itu muncul, itu tertawa-tawa gila lagi. Suaranya memiliki kekuatan penetrasi yang tak ada habisnya. Itu seperti lonjakan tajam yang bisa menembus dunia. Setan yang tersebar. Wang Lin berencana untuk memperbaikinya menjadi jiwa asalnya yang kedua. Setelah 1 abad disempurnakan, semua yang berhasil dikelola Wang Lin adalah memperdalam kendalinya tetapi tidak benar-benar memperbaikinya. Setelah cetakan kontrol diletakkan di atasnya, indera ilahinya menjadi tertidur, jadi kekuatannya sangat berkurang. Kalau tidak, jika itu benar-benar terbangun, Wang Lin akan mengalami kesulitan mengendalikannya. Saat iblis yang tersebar muncul untuk pertama kalinya, ekspresi leluhur keluarga Huan menjadi benar-benar pucat. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang saat dia menatap sosok jahat itu untuk waktu yang lama sebelum mengungkapkan ekspresi pahit. Jadi ini AC-nya. Huan Fengshen tersentak dan merasa senang dengan keputusannya sendiri saat itu. Semua murid keluarga Huan di belakangnya merasakan hal yang sama. Hati Qian Kuisi keluarga Qian melonjak seperti orang gila. Iblis yang tersebar ini terlalu kuat. Bahkan dengan kultivasinya, ketika dia melihat iblis yang berserakan, dia benar-benar menggigil. Terlalu menakutkan. Apa sebenarnya ini, iblis? Tidak heran dia berasal dari Thunder Celestial Temple, dia hanya memiliki terlalu banyak kemampuan. Binatang guntur, boneka, seni pedang, dan ini, iblis. Orang ini harus menjadi orang yang sangat penting dari kuil surgawi guntur, kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan semua ini? Orang tua keluarga Su tergerak untuk pertama kalinya. Perasaan ilahinya bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia menatap sosok pencar-pencar itu. Setan yang tersebar. Iblis yang tersebar tercipta oleh iblis kuno. Iblis yang tersebar muncul dan mengeluarkan tawa menyeramkan setelah raungannya. Itu dibebankan keluar dari kepala Wang Lin ke udara dan menjadi sosok besar. Ia bahkan tidak melihat sosok celestial yang datang ke arahnya tetapi mengunci pandangannya yang tajam pada Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini akan memenuhi perjanjian kamu dan membantu kamu dengan pertempuran ini. Tetapi jika kamu tidak melepaskan aku dari jejak kamu setelah ini, maka bahkan jika aku harus menghancurkan jiwa aku akan bertarung dengan kamu sampai mati. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia berkata, setelah pertempuran ini selesai, aku akan membebaskanmu. Bagus. Iblis yang tersebar tertawa, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut dan melilit Wang Lin. Energi iblisnya berubah menjadi bahkan helai yang masuk melalui 7 lubang Wang Lin. Dalam sekejap, aura iblis yang kuat menyebar di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, dia menampar tasnya memegang dan baju besi iblis terbang keluar. Itu segera melilit Wang Lin, membentuk baju besi iblis seluruh tubuh yang sengit. Selama proses ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Namun, tatapannya menjadi lebih dingin dan ada asap hitam bergerak di matanya. Inilah sebabnya Wang Lin datang sendiri, itu karena ide gila yang dia miliki. Jika dia ingin membunuh Liu Mei, yang dilindungi oleh leluhur keluarga Huan, itu tidak mungkin. Bahkan dengan pengawal celestial, itu tidak mungkin. Keluarga Huan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Wang Lin secara alami memahami ini. Inilah sebabnya dia menyerah pada iblis yang tersebar yang tidak bisa dia sempurnakan. Sebagai gantinya, dia membangunkannya dan menawarkan kebebasan untuk membuatnya bertarung untuknya. Meskipun iblis yang tersebar kuat, jejaknya tidak sederhana, karena ditempatkan dengan bantuan demon Beilou kuno. Jejak ini berisi mantra dari Beilou dan sangat tertanam dalam jiwa iblis yang tersebar. Bahkan dengan kekuatan iblis yang tersebar, ia masih tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Biasanya, ketika dikendalikan oleh Wang Lin, itu hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, kali ini berbeda. Di bawah panggilan Wang Lin, itu benar-benar terbangun. Karena kepribadian iblis-iblis yang tersebar, ia biasanya tidak akan berkomunikasi dengan Wang Lin. Namun, jejak di tubuhnya terlalu kuat, sehingga bahkan setelah sepenuhnya terbangun, itu tidak bisa meninggalkan jiwa asal Wang Lin. Bahkan jika itu terjadi, itu masih harus meninggalkan akarnya di jiwa asal Wang Lin. Akibatnya, ia membuat perjanjian dengan Wang Lin untuk kebebasannya. Itu tidak bahwa dia tidak ingin menempati tubuh Wang Lin setelah bangun, tetapi dengan jejak di sana, semua itu tidak berguna. Sekarang Wang Lin telah memberinya kesempatan, selama ia berjuang untuk Wang Lin akan memberikannya kebebasan. Namun, karena ancian Demon Beilou, kecuali kultivasi Wang Lin mencapai tingkat tertentu, tidak mungkin untuk melepaskan segel. Namun, iblis yang tersebar memiliki pikiran lain. Selama Wang Lin memberikan kebebasannya, ia yakin bahwa itu dapat menghancurkan segel ancian Demon Beilou dalam beberapa ratus tahun. Pada saat itu, dia akan benar-benar riang. Iblis yang tersebar memasuki kepala Wang Lin. Api iblis muncul di mata Wang Lin saat dia berjalan menuju sosok langit. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan langsung melemparkan pukulan padanya.
Wang Lin saat ini dalam keadaan terpisah. Tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar, dan semua energi spiritual celestial di dalam tubuhnya telah berubah menjadi energi iblis dalam sekejap. Dengan jiwa iblis yang tersebar memasuki tubuhnya, itu semua menjadi energi iblis. Pukulan ini berisi kekuatan iblis yang tersebar dan kekuatan baju besi iblis. Pukulan ini berubah menjadi naga yang terbuat dari cahaya hitam saat ia menyerang ke arah sosok surgawi. Tangan kanan sosok surgawi itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Energi spiritual langit di sekitarnya segera mengembun untuk membentuk pusaran raksasa. Itu bergegas menuju naga hitam, dan dalam sekejap, keduanya berubah menjadi ketiadaan. Sosok surgawi menarik tangannya dan membuka lengannya. Masing-masing tangannya memiliki segel yang berbeda, dan energi spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di sini dari seluruh planet Thousand Illusion. Melalui metode misterius, energi spiritual diubah menjadi energi spiritual celestial. Energi spiritual celestial ini terlalu padat, seolah-olah itu telah menjadi padat dan kemudian kental seperti orang gila di atas tangan kanan sosok surgawi itu. Dalam sekejap mata, tiba-tiba ada celah dalam siklus energi spiritual di planet Thousand Illusion. Saat ini, planet Thousand Illusion tidak memiliki energi spiritual. Semua energi spiritual diubah menjadi energi spiritual celestial, dan itu membentuk bola putih seperti susu di atas telapak figur surgawi. Metode ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit, tetapi iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya dengan dingin tersenyum. Mantra transformasi surgawi belaka. Itu hanya mantra dari cabang klan iblis kuno, dan kau berani menampilkannya di hadapanku. Mata Wang Lin tenang, tetapi energi iblis di sekitarnya menjadi lebih kuat. Di bawah kendali iblis yang tersebar, dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan berkata, "Iblis kuno." Kedua kata ini diucapkan dalam bahasa Orde kuno. Pada saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk cakar dan dikelilingi oleh api iblis. Nyala api meninggalkan tubuhnya dan membentuk cakar iblis raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Menjangkau bumi di bawahnya, Wang Lin berbicara sekali lagi dengan kata-kata Orde kuno. Ekstraksi jiwa planet ini. Pada saat ini, planet Thousand Illusion bergetar dan aura kuno mulai bangkit. Genggaman iblis yang tersebar mampu menarik keluar jiwa planet 1000 ilusi. Jika kamu menggunakan semua energi spiritual di planet ini, maka aku akan menggunakan jiwa planet ini. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Iblis yang tersebar itu tertawa dan melepaskan api iblis dalam jumlah yang mencengangkan. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar, Wang Lin masih memiliki koneksi langsung ke tubuhnya. Ini memberinya kesan yang sangat mendalam tentang mantra ekstraksi jiwa planet iblis kuno dan memungkinkannya untuk mendapatkan pencerahan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat mantra ekstraksi jiwa. Kembali di Demon Spirit Land, dia melihat Greyet mengeluarkan gunung surgawi dan mengekstraksi jiwa gunung itu. Adegan sejak saat itu sangat mengejutkannya. Mantra semacam ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dikuasai dan dikuasai oleh kultivator biasa. Sekarang dia bisa secara pribadi mengalami iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya dan mengeluarkan jiwa planet. Dia bisa melihat bahwa mantra ini jutaan kali lebih mendalam daripada mantra Greyet. Segala sesuatu di dunia, bahkan setiap helai rumput, memiliki kehidupan, dan itu artinya mereka memiliki jiwa. Jiwa-jiwa ini sangat sulit dipahami dan tidak mungkin dilihat, tetapi mereka dapat dirasakan dengan jelas. Sebagai contoh, jika seorang manusia melihat ke puncak yang tinggi, ia merasakan kejutan dan tekanan. Tekanan datang dari jiwa gunung. Mata fana hanya bisa melihat gunung, sementara tekanan jiwanya hanya dapat dirasakan. Jika bahkan gunung dan sungai memiliki jiwa, tentu saja planet kultivasi yang dipenuhi dengan energi spiritual juga. Itu sangat berbeda dari ketika energi spiritual diambil. Kali ini planet itu tidak gemetar sedikit pun, tetapi aura yang sangat kuno muncul dan perlahan-lahan menyebar seolah-olah planet itu telah terbangun. Aura kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat terbentuk hanya dalam ratusan ribu bertahun-tahun. Itu adalah sesuatu yang perlahan terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa kegembiraan atau kesedihan. Aura ini hanya mengandung rasa inklusi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu termasuk semua yang ada di planet ini. Setan yang tersebar mengendalikan tubuh Wang Lin dan meraih dengan tangan kanannya. Auranya mulai berkumpul di telapak tangannya seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kabut abu-abu. Aura kuno terus menyatu dengan kabut kelabu dan kompres. Ledakan yang terdengar seperti sambaran petir berasal dari kabut kelabu. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi pada saat ini, Wang Lin merasa seperti planet 1000 ilusi tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Rumput layu, sungai-sungai menghilang, dan puncaknya retak. Dengan kabut kelabu di tangan, iblis yang berserakan itu tertawa dan kemudian menyerbu langsung ke arah sosok surgawi. Setan yang tersebar bergerak seperti kilat dan mendekati sosok celestial dengan jiwa planet 1000 ilusi. Wang Lin memiliki perasaan bahwa tubuhnya telah menyatu dengan jiwa planet 1000 ilusi. Serangan ini bukan dengan kekuatannya sendiri tetapi dengan kekuatan seluruh planet. Tokoh langit juga mengambil langkah maju dengan semua energi spiritual celestial yang ditransformasi dari semua energi spiritual di planet Thousand Illusion. Itu melambaikan tangannya dan menyerang langsung pada iblis yang tersebar.
dua mantra yang tak terbayangkan semakin dekat sampai akhirnya bertabrakan. Boom! Ledakan! Boom! Raungan gemuruh bergema di seluruh planet ini. Pada saat ini, sekitar 30 hingga 40% dari urat roh planet Thousand Illusion runtuh. Ini menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Dampak kuat menyebabkan semua anggota keluarga Huan untuk segera mundur. Mereka mulai mengaktifkan energi spiritual atau spiritual surgawi di dalam tubuh mereka. Mereka merasa jika mereka tidak melakukan ini, dampaknya akan menyebabkan tubuh mereka runtuh. Sosok surgawi tiba-tiba ambruk menjadi asap dan mulai menghilang. Pada saat itu benar-benar menghilang, sepotong batu giok muncul. Saat batu giok itu muncul, serangkaian suara bergerak datang darinya. Giok itu hancur dan berubah menjadi debu dengan semua anggota keluarga Huan menonton. Namun, pada saat itu hancur, sinar cahaya putih keluar dari batu giok. Cahaya putih membentuk layar cahaya yang menutupi segalanya dalam jarak 5 km. Wajah leluhur keluarga Huan pucat. Keluarga telah mewariskan pesan ini, jika Jade itu hancur, akan ada satu mantra pertahanan lagi yang tersisa. Namun, mantra ini sangat lemah. Satu-satunya nilainya adalah membeli keluarga Huan beberapa saat dalam masa krisis untuk melarikan diri, menyerah, melakukan bunuh diri, atau meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Tangan kanan iblis yang berserakan gemetar dan kemudian jiwa planet Thousand Illusion menghilang. Aura kuno bergabung kembali dengan bumi dan secara bertahap menghilang. Penyumbang terbesar dalam pertempuran ini adalah Wang Lin. Pertempuran menggunakan mantra semacam ini adalah sesuatu yang seseorang dari tingkat kultivasinya tidak pernah bisa berharap untuk mengalami. Itu benar-benar di atasnya. Apakah itu sosok celestial atau iblis yang tersebar, keduanya memiliki kekuatan kultivator langkah kedua. Bagi Wang Lin, seolah-olah pertempuran ini telah membuka pintu yang tertutup rapat untuknya. Pada saat ini, sebuah celah kecil muncul di pintu, memungkinkannya untuk melihat tingkat berikutnya. Itu memungkinkannya untuk secara pribadi merasakan kekuatan dari langkah selanjutnya. Ini adalah kekuatan dari langkah kedua. Dibandingkan dengan keserakahan, leluhur keluarga Huan, Qian Kuisi, yang semuanya juga berada pada tahap kedua langkah, jelas bahwa mereka baru saja memasuki langkah kedua. Langkah kedua kultivasi terlalu menakutkan. Pikiran Wang Lin terguncang. Selama pertempuran ini, iblis yang berserakan membawanya manfaat tak terbayangkan dengan mengendalikan tubuhnya. Iblis yang tersebar hanya menggunakan satu mantra, tetapi mantra yang ini diaktifkan melalui tubuh Wang Lin. Segala sesuatu yang disembunyikan ketika melihat dari luar dengan jelas ditampilkan di hadapan Wang Lin. Ini termasuk cara energi spiritual celestial bergerak dalam tubuhnya dan aura yang memerintah ketika mengekstraksi jiwa. Semua ini membuka celah besar di pintu yang menghalangi jalan Wang Lin ke langkah kedua. Wang Lin tidak ingin mencapai langkah kedua seperti yang dia lakukan sekarang. Bahkan pengawal celestialku bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari salah satu mantra ini. Langkah kedua kultivasi sangat kuat. Setiap pertempuran dapat dengan mudah menghancurkan planet kultivasi. Ini sangat dekat dengan pemandangan yang aku lihat ketika aku menerima warisan Dewa Kuno. Tidak hanya dia, bahkan anggota keluarga Huan semua tampak tercerahkan setelah pertempuran. Seolah-olah dunia baru dibuka untuk mereka. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, keuntungan mereka benar-benar tidak signifikan. Peluang semacam ini terlalu langka. Di dunia ini, berapa banyak penanam langkah kedua sekuat Ling Tianho akan turun ke seseorang dan bertengkar dengan seseorang yang juga di langkah kedua? Jika penanam langkah kedua benar-benar perlu bertarung dengan serius, mereka secara pribadi akan datang, mereka jarang bertarung dengan mengendalikan tubuh orang lain. Setan yang tersebar mengendalikan Wang Lin untuk melihat ke bawah ke layar energi spiritual surgawi dan mengeluarkan dengusan ringan. Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia meninju. Hanya pukulan biasa yang menyebabkan ledakan sonik. Pukulan ini membawa energi iblis yang tebal saat jatuh di atas layar lampu. Gemuruh. Keretakan muncul di leak screen, tetapi tidak runtuh. Di bawah layar lampu, wajah leluhur keluarga Huan pucat pasi. Huan Fengshen berkata, dengan nada serius, "Leluhur, serahkan Liu Mei," dia menghela nafas. Meskipun pihak lain hanya seorang kultivator ascendan, harta sihir dan mantranya terlalu kuat, terutama setelah iblis muncul. Bahkan jika kultivasi leluhur tidak jatuh, leluhur tetap tidak akan cocok. Leluhur keluarga Huan memandang ke arah Huan Fengshen yang tidak jauh dan menarik pandangannya. Dia kemudian dengan muram menatap Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan ragu-ragu sebentar dan perlahan berkata, "Liu Mei." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Liu Mei melihat ke atas padanya dengan mata indahnya. Dia memindahkan rambut yang telah tersebar di belakang kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tuan, jika Liu Mei pergi, aku pasti akan mati." Boom! Layar cahaya energi spiritual surgawi bertahan satu lagi dari serangan iblis yang tersebar dan bahkan lebih banyak retakan muncul. Ketika layar cahaya hampir runtuh, tawa arogan setan iblis yang tersebar datang dari luar. Ekspresi leluhur keluarga Huan suram. Dia hanya tidak mau menyerahkan Liu Mei seperti ini. Namun, jika dia tidak menyerahkannya sekarang, begitu iblis yang tersebar itu turun, mustahil baginya untuk melawannya dengan kekuatannya sendiri.
Keluarga Qian tidak akan membantunya, dan keluarga Su telah berjanji untuk membantu tetapi masih belum muncul, jadi jelas ada sesuatu yang salah. Saat ini dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin ketika dia menatap Liu Mei dan berkata, Liu Mei, karena kamu akan mati jika kamu keluar, mengapa kamu tidak menyerahkan domainmu kepada orang tua ini? Dengan bantuan domain kamu, aku dapat menyelesaikan iblis surgawi tanpa identitas surgawi aku, dan kemudian aku mungkin memiliki kesempatan. Dia mengambil Liu Mei sebagai muridnya karena dia telah menunjukkan jejak 10.000 ilusi daoli iblis surgawi. Nenek moyang celestial keluarga Huan pernah meninggalkan 2 mantra domain. Mereka dengan hormat Dao iblis surgawi dan Dao tanpa identitas. Namun, Dao iblis surgawi terlalu sulit, sehingga hingga hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga Huan yang berhasil mempelajarinya. Kedua mantra ini sebenarnya terpisah dari satu domain. Domain itu adalah iblis surgawi tanpa identitas. Iblis surgawi tanpa identitas ini dibentuk sebelum alam surgawi runtuh. Nenek moyang keluarga Huan telah terjerat dengan setan surgawi, dan setelah bergabung dengannya, ia memperoleh pemahaman dalam domain ini. Namun, para celestial tidak mengolah domain, jadi ia mengambil pemahaman ini dan menghadiahkannya kepada keturunannya. Setelah keluarga Huan kehilangan perlindungan mereka ketika alam celestial runtuh, mereka dapat dengan kuat mempertahankan tempat mereka karena dari Dao iblis surgawi tanpa identitas. Namun, kemuliaan mereka tidak lebih. Karena domain 10.000 surgawi iblis Liu Mei, Huan Wuqing tergoda. Untuk membuatnya lebih mudah untuk melahapnya nanti, dia menurunkan kultivasinya sendiri untuk mengubah garis keturunannya. Dia juga mempercepat kultivasinya. Meskipun ini tidak akan menghentikannya dari meningkatkan level kultivasinya, itu membuatnya sehingga ia hanya bisa mencapai tahap Yin dan Yang. Akibatnya, dia akan berada dalam kendali penuh dan tidak akan menimbulkan masalah ketika dia melahapnya di masa depan. Dia telah menghitung semuanya dan hanya perlu menunggu Liu Mei untuk mencapai Yin dan panggung Yang. Kemudian, setelah domainnya mengalami transformasi dan menjadi 10.000 ilusi setan surgawi setan yang sebenarnya, ia akan melahapnya dan mengolah domain sebenarnya dari keluarga Huan, iblis surgawi tanpa identitas. Namun, semua ini benar-benar dihancurkan oleh Wang Lin, seseorang yang datang entah dari mana. Alih-alih menyerahkan Liu Mei, dia mungkin juga melahapnya sekarang dan masih mendapatkan jejak 10.000 ilusi surgawi iblis Dao. Di masa depan, dia hanya harus rajin memahami Dao dan mungkin dia akan mencapai Grand Dao suatu hari nanti. Dengan pemikiran ini, Huan Wuqing menatap Liu Mei, dan matanya terungkap. Tatapan aneh. Mata Liu Mei tenang. Dengan kecerdasannya, dia sudah melihat beberapa petunjuk ketika mereka berada di Alliance Star System. Dia tahu bahwa tidak ada yang menunjukkan kebaikan kecuali kepada orang yang dicintai. Bahkan jika ada, pasti ada beberapa tujuan di balik itu semua. Namun, kekuatan Huan Wuqing bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan dibawa ke sistem bintang Al-Heaven dan menerima ritual garis keturunan. Dari saat Huan Wuqing bersedia merusak kultivasinya untuk membantunya mencapai puncak tahap akhir ascendan, dia yakin bahwa ini Huan Wuqing memiliki motif yang mendalam di balik semua ini. Namun, dia tidak berdaya untuk menolak. Dengan status sebelumnya sebagai murid Suzaku, bagaimana mungkin dia tidak tahu kerusakan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang secara paksa? Liu Mei dengan lembut berkata, kamu harus berjanji padaku 2 hal. Huan Wuqing mengangkat kepalanya untuk melihat layar cahaya dan dengan cepat berkata, bicaralah. Jika 10.000 ilusi Liu Mei surgawi iblis surgawi lengkap, maka dia bisa melahapnya. Namun, daunnya tidak lengkap, jadi jika dia tidak mau menyerah, maka sangat mungkin bahwa daunnya akan runtuh sebelum dia berhasil melahapnya. Liu Mei dengan lembut berkata, hal pertama adalah untuk membantu aku membunuh Wang Lin. Tatapannya menembus layar lampu di Wang Lin. Matanya mengungkapkan jejak kebencian yang sangat kompleks. Bahkan sampai sekarang, kebenciannya pada Wang Lin masih memenuhi hatinya. Kebencian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri merasa agak tidak nyata. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa melupakan pemuda yang dia lihat beberapa ratus tahun yang lalu di Hangyu Sekte. Sekte pertama Wang Lin bergabung. Apa yang tidak bisa ia lupakan lebih lagi adalah kelembutan Wang Lin terhadap Limuan. Masalah di makam Suzaku adalah apa yang benar-benar menyalakan kebenciannya. Setelah dia meninggalkan planet Suzaku dan mengetahui bahwa dia hamil, kebenciannya menjadi semakin kuat. Namun, domain 10.000 ilusi tanpa kekejiannya membuatnya sehingga dia tidak bisa benar-benar tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kekejaman dan sentimen masih merupakan emosi. Perbedaan di antara mereka sangat kecil, tetapi jaraknya terpisah dari dunia. Emosi yang sangat kompleks ini membuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Ini membuatnya merasakan emosi yang sangat kompleks hampir sepanjang waktu, terutama ketika dia memandangi anaknya. Tanpa ragu, leluhur keluarga Huan dengan tegas berkata, oke, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu capai ini. Hal kedua, jika kamu tidak bisa membunuh Wang Lin, maka cukup. Beri dia tas pegangan ini. Liu Mei mengeluarkan tas memegang dari dadanya. Dia mengungkapkan sedikit kelembutan saat dia melihat tas itu. Leluhur keluarga Huan mengerutkan kening tetapi masih mengangguk.
Setan yang tersebar mengendalikan tubuh Wang Lin dan mendaratkan pukulan setelah meninju pada layar terang. Saat riak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya, iblis yang berserakan itu tertawa dan berteriak, "Hancurkan!" Setelah satu kata itu, suara cermin yang jatuh dan retak dapat didengar, tetapi suaranya terdengar diperbesar beberapa ribu kali. Suara ini bergema melintasi langit dan bumi. Mantra pelindung terakhir yang ditinggalkan oleh nenek moyang celestial keluarga Huan telah hancur. Ketika iblis yang tersebar mendekat, itu memberikan sejumlah besar energi iblis yang menyebar di seluruh dunia. Dalam energi iblis, Wang Lin bisa melihat Liu Mei duduk di tanah dengan leluhur keluarga Huan di belakangnya. Nenek moyang keluarga Huan memejamkan mata dan tangannya di dahi Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan memancarkan aura aneh. Setan yang tersebar itu terkejut. Pada saat ini, leluhur keluarga Huan tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit abu-abu, dan dalam sekejap, dia terbang ke udara. Seluruh tubuhnya seperti asap, memberikan kesan ilusi. Setan yang tersebar memandangnya dengan penuh perhatian dan kemudian berkata, dengan senyum yang bukan senyum, "Anak kecil, metode kultivasi kamu cukup bagus. Ini sebenarnya mengandung sedikit kultivasi iblis kuno aku." Pandangan Wang Lin bukan pada leluhur keluarga Huan tetapi pada Liu Mei. Matanya terpejam, dan auranya benar-benar hilang. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Wang Lin masih tidak menarik akal ilahinya. Nenek moyang keluarga Huan seperti asap ketika dia mengembun di udara. Cahaya kelabu di matanya sangat kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang melihat iblis yang tersebar mengendalikan Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku hanya punya satu mantra. Apakah kamu berani mengambilnya?" Setan yang tersebar itu tertawa dan berkata, "Tunjukkan padaku." Leluhur keluarga Huan menutup matanya. Dia telah menyerap domain Liu Mei dan memulihkan energi spiritual celestial yang telah dia berikan padanya. Meskipun kultivasinya belum sepenuhnya pulih seperti semula, tidak ada banyak perbedaan. Namun, dia tidak percaya diri menghadapi iblis yang tersebar yang telah menyatu dengan Wang Lin. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mantra iblis. Itulah sebabnya dia menyematkan semua harapannya pada jejak dao iblis surgawi di tubuhnya. Setelah melahap wilayah Liu Mei dan menggabungkannya dengan miliknya, dia akhirnya menghasilkan jejak iblis surgawi identitas. Dao, tapi itu terlalu sedikit. Aura aneh keluar saat leluhur keluarga Huan menutup matanya. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan tubuhnya cepat layu. Dalam sekejap mata, dia tampaknya telah berubah menjadi kerangka. Tak lama setelah itu, bahkan tulangnya meleleh dan benar-benar menghilang. Akhirnya, leluhur keluarga Huan benar-benar menghilang, meninggalkan tas yang dipegang. Itu karena dao leluhur keluarga Huan yang tidak menghilang dan melayang ke tanah. Masa asap abu-abu menyebar di saat tubuhnya menghilang. Jiwa asal leluhur keluarga Huan ada di dalam. Gas abu-abu bergolak dan memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya secara bertahap menjadi lebih transparan. Akhirnya, seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang, tetapi pada saat ini, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Namun, iblis yang tersebar mengungkapkan pandangan yang sangat tertarik dan berkata, "Mantra ini menarik, sangat menarik." Iblis surgawi tanpa identitas sejati adalah untuk sepenuhnya menjadi iblis surgawi tanpa identitas. Setiap kehidupan di dunia dapat menjadi iblis dan karenanya tidak memiliki identitas. Mengumpulkan niat jahat dari semua makhluk dan memasukkannya ke dalam iblis surgawi tanpa identitas akan memungkinkan seseorang untuk menjadi setan surgawi tanpa beban. Tubuh leluhur keluarga Huan menghilang dan jiwa asalnya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Pada saat ini, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Gelombang aura mengerikan datang dari ilusi ini. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari para penanam panggung Yin dan Yang, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Mantra iblis surgawi tanpa identitas sangat mengejutkan, dan itu belum menampilkan kekuatan sebenarnya, ini hanyalah permulaan. Namun, tepat pada saat ini, masa asap hitam tiba-tiba keluar dari kepala Wang Lin. Iblis yang berserak keluar dari tubuh Wang Lin dan melompat keluar dengan tawa gembira. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan mulai menelan. Dalam sekejap, sebagian besar ilusi dilahap olehnya. Nutrisi yang bagus sekali. Kamu anak-anak kecil benar-benar sesuai dengan selera iblis ini. Kamu tentu tahu apa yang harus dibawa untuk menghormati iblis ini. Jika bukan karena fakta bahwa aku sudah berjanji, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Iblis yang tersebar tertawa dan melahap seteguk lagi. Tanpa iblis yang tersebar, Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di tanah dan dengan satu langkah dia berdiri di depan Liu Mei. Mata Liu Mei sudah tertutup dan tidak ada vitalitas tersisa di tubuhnya. Kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, yang berarti jiwa dan wilayah asalnya telah menyatu. Menghabiskan wilayahnya berarti melahap jiwa asalnya juga. Di sisi lain, ketika iblis yang berserakan terus melahap, semua ilusi akhirnya menghilang. Di udara, leluhur keluarga Huan yang hampir ilusi memadat sekali lagi dan wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Jika domain Liu Mei selesai, dia akan menjadi iblis surgawi tanpa identitas sejati dan tidak akan menjadi nutrisi iblis yang tersebar. Setelah menghela nafas, tubuh leluhur keluarga Huan bergerak dan bersiap untuk melarikan diri.
Setan yang tersebar mengeluarkan tawa dan energi iblisnya menyebar. Nenek moyang keluarga Huan dibungkus di dalam dan dilahap oleh iblis yang tersebar. Boneka kecil Wang Lin, iblis ini telah memenuhi janjinya. Iblis yang tersebar tiba-tiba berbalik dan dengan murah memandang Wang Lin. Kemudian ia mengambil satu langkah menuju kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Lingkungan benar-benar sunyi, anggota keluarga Huan semua diam. Semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat menghormati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Liu Mei yang matanya tertutup. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Huan Fengshen ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berkata, "Rekan kultivator, sebelum Liu Mei pergi, dia membuat kesepakatan dengan Huan Wuqing. Jika dia tidak bisa membunuhmu, dia harus memberimu tas memegang." Wang Lin mengangkat kepalanya dan tatapannya jatuh pada tas pegangan yang jatuh ketika Huan Wuqing kehilangan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan tas itu mendarat di tangannya. Ada pil dan sepotong batu giok di dalamnya dan tidak ada yang lain. Memegang giok, akal ilahi Wang Lin masuk ke dalam. Pil tersebut merupakan penangkal kebencian anak. Menggabungkannya dengan kultivator guntur sebagian besar kebencian dapat dibubarkan. Saat itu, guru mengatakan kepada aku untuk meninggalkan bayangan aku di hati kamu. Saat itu, aku tidak bisa melakukannya, namun, sekarang aku lakukan. Angin musim semi yang lembut berhembus, menyapu debu di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup ke tubuh Liu Mei. Sebuah fragmen berbentuk berlian berangsur-angsur terbang dari dahi Liu Mei dan pergi bersama angin. Pada saat yang sama, lebih banyak fragmen keluar dari tubuh Liu Mei dan diterbangkan. Akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan seperti kupu-kupu ini. Mereka semua terperangkap oleh angin ketika mereka melayang jauh dengan angin. Seolah-olah sosok Liu Mei muncul di langit. Dia melihat ke bawah ke bumi, memainkan rambutnya, dan tersenyum. Dia pergi lebih jauh dan lebih jauh sampai dia mencapai tepi cakrawala. Wang Lin mengangkat kepalanya ketika dia melihat ke langit dan tetap diam. Di atas hidup dan mati adalah karma. Penyebab karmatis di masa lalu akan menyebabkan efek karmatis hari ini. Biarkan kotoran kembali menjadi kotoran, biarkan debu kembali menjadi debu. Semua ini hanyalah fragmen dari kenangan masa lalu. Mimpi yang belum terbangun dari seseorang. Wang Lin menghela nafas ketika dia berbalik dan pergi. Apakah dia benar-benar mati? Saat Wang Lin pergi, dia tidak terus mengejar ini pertanyaan. Apakah Liu Mei benar-benar mati atau tidak lagi penting? Debu telah mengendap dan tanah telah kembali ke bumi. Punggung Wang Lin secara bertahap menghilang dari pandangan keluarga Huan sampai ia menghilang sepenuhnya di cakrawala. Apa yang tersisa adalah kenangan yang tersisa dari generasi ke generasi keluarga Huan. Wang Lin tidak menghapus keluarga Huan. Dia sangat lelah, sangat lelah. Yang lelah bukan tubuhnya tetapi hatinya. Dia telah mengalami terlalu banyak selama 800 tahun kultivasinya. Di planet Ranyun di desa Valen Moon, ada satu keluarga tambahan. Keluarga ini sangat aneh, hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tampak muda dengan aura kuno dan bayi. Pada saat yang sama, di Alhaven Star System, Great berkeliaran dengan ekspresi muram. Ada terlalu banyak pembatasan pada tubuhnya, sampai-sampai setiap kali dia memikirkan mereka, kulit kepalanya akan mati rasa dan jantungnya menjadi dingin. Di tubuhku akan aktif dan aku akan mati tanpa kuburan. Langit biru seperti gulungan sutra satin. Beberapa awan putih seperti perhiasan yang membuat sutra biru semakin indah. Di bawah Gunung Kuilian, sebuah sungai kecil membentang ke bawah. Membentang beberapa kilometer sebelum memasuki sungai besar. Di tempat ini terletak sebuah desa pegunungan yang subur dan dipenuhi dengan kehidupan. Saat itu, air di sungai ini manis dan terkadang awan muncul di puncak Kuilian. Jika seseorang dapat mengambil napas di awan, dikatakan tubuh mereka akan menjadi sangat sehat dan tidak sakit selama 10 tahun. Suara pemuda datang dari desa pegunungan. Pemuda ini sekitar 14 atau 15 tahun dan tampak sangat kasar. Pada saat ini, dia berbicara kepada 7 atau 8 anak sebelum dia tentang apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Lihatlah aku, apakah aku pernah sakit selama bertahun-tahun? Itu karena ayahku mengajakku menghirup awan. Rasa itu, sangat nyaman. Pemuda itu sangat bangga ketika dia memberi isyarat dan berbicara dengan jelas. Di sampingnya, 7 atau 8 anak-anak semuanya membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jelas mereka semua asyik dengan cerita itu dan semua berharap mereka bisa menghisap seteguk awan itu. Wang Ping, dari kita semua, kamu benar-benar orang yang perlu disedot seteguk yang paling. Sayangnya, setelah kakek surga itu marah, awan itu menghilang. Jika masih ada di sana dan ayahmu membawamu ke atas, kamu tidak akan sakit selama 10 tahun. Pandangan pemuda itu tertuju pada seorang anak laki-laki di kerumunan. Bocah ini berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia jauh lebih pendek daripada anak-anak lain, tetapi dia sangat tampan. Jika bukan karena penampilannya yang sakit-sakitan, dia akan terlihat seindah boneka porselen. Dia mengenakan sweater, dan matanya penuh kegembiraan saat dia berkata, "Kakak Yo, aku akan meminta ayahku untuk membawaku ke sana begitu aku pulang."
Pemuda itu tertawa dan berkata, Paman Carpenter Wang pandai mengukir, tetapi awan di puncak Wilian sudah hilang sekarang, jadi bagaimana dia bisa membawamu? Dengarkan aku, lebih baik jika kalian semua belajar dariku dan belajar seni pedang setiap hari. Ini dapat membantu memperkuat tubuh, dan ketika kita dewasa, kita dapat melakukan perjalanan dunia bela diri. Cita-cita luhur para pemuda membuat kegembiraan di mata anak-anak lain semakin kuat. Sama seperti pemuda itu juga menjadi bersemangat, berbagai panggilan datang dari desa. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Oke, perakitan seni bela diri hari ini sudah berakhir. Setelah kita selesai makan malam, kita bisa mulai sekali lagi. Anak-anak berserakan dengan sedikit keengganan. Anak bernama Wang Ping berjalan menuju desa dengan kegembiraan di matanya. Terkadang dia melihat kembali ke puncak Wilian. Saat dia berjalan, seorang pria kekar datang dari desa. Orang ini sangat besar, dan dia memegang garpu militer ditambah busur dan anak panah dan rusa menggantung di bahunya. Pria kekar melihat anak itu dan tersenyum. Anak kecil keluarga Wang, apakah kamu pergi dengan anak keluargaku untuk mengadakan pertemuan seni bela diri? Anak itu dengan malu-malu mengangguk dan berkata, Salam, Paman Yo. Senyum pria kekar semakin lebar. Dia menggosok kepala anak itu dan tertawa. Kamu memang anak pengrajin. Bukan saja kamu lebih tampan, tetapi kamu tahu lebih banyak etiket daripada anak bauku. Kamu akan pulang, kan? Ayo pergi, Paman Yo akan pergi bersamamu. Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan ayahmu. Anak itu dengan cepat mengangguk dan membawa lelaki kekar itu kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, sebuah rumah sederhana muncul di ujung utara desa. Anak itu berlari beberapa langkah dan berteriak, Ayah, Paman Yo ada di sini. Seorang pemuda berjalan keluar dari rumah. Orang ini terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa tentangnya, dia tidak setampan anak itu. Saat berdiri dengan anak itu, banyak orang tidak akan mengira bahwa mereka adalah ayah dan anak. Pemuda itu mengenakan pakaian kasar, linen dan tangannya dipenuhi lecet. Saat dia berjalan keluar pintu, dia tersenyum. Kakak Yo, panen hari ini terlihat bagus. Anak itu berlari ke dalam ruangan dan mengeluarkan roti kukus putih. Dia tiba di sebelah pemuda itu, menarik bangku kayu, duduk, dan mulai makan. Pria kekar bernama Yo meletakkan rusa dan tertawa. Saudara Wang, aku menemukan rusa ini tepat ketika aku naik gunung. Panennya tidak buruk. Pemuda itu tersenyum lemah. Dia menyentuh kepala anak itu dan tertawa. Dengan seni bela diri kakak Yo, tidak sulit untuk menjatuhkan rusa. Pria kekar dari keluarga Yo tertawa. Saudara Wang, anak lelaki di keluarga aku tidaklah kecil. Dalam 2 tahun lagi, aku akan membangun rumah untuknya dan mendapatkan menantu perempuan. Rumah ini akan dibangun dan hanya kekurangan 1 set furnitur. Aku harus repot-repot dengan saudara Wang untuk ini. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kakak Yo dapat yakin. Pria kekar dari keluarga Yo tertawa. Baiklah, rusa ini akan menjadi deposit. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saat dia pergi, anak itu melompat dari bangku. Dia dengan cepat tiba di sebelah rusa dan memeriksanya ke kiri dan ke kanan. Ayah, Paman Yo pasti kuat. Dia bisa berburu binatang buas semacam ini. Pria muda itu menampakkan tatapan lembut dan tersenyum. Jangan melihatnya sekarang. Ping Er, ini saatnya minum obatmu. Anak itu menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap pemuda itu dan berkata, Ayah, obatnya sangat pahit. Pria muda itu keluar dari kamar dengan mangkuk berisi cairan putih. Cairan ini tidak berbau. Anak itu mengerutkan kening ketika dia minum seteguk obat. Setelah selesai minum, wajah kecilnya mengerutkan kening. Dia cepat-cepat berlari ke tong air dan minum beberapa kali sebelum akhirnya menghilangkan kepahitan dari mulutnya. Ayah, kapan Ping Er bisa berhenti minum obat ini? Anak itu kembali menatap ayahnya. Ayah dan anak ini adalah Wang Lin dan Wang Ping. Tatapan Wang Lin lembut ketika dia berkata dengan lembut, segera. Larut malam, cahaya bulan jatuh di bumi seolah-olah lapisan sutra perak telah dilemparkan ke tanah. Dinginnya cahaya bulan mulai menyebar, menyebabkan desa gunung di bawah puncak Wilian menjadi sunyi. Selain beberapa gonggongan lemah, tidak ada suara lain. Di dalam ruangan, Wang Ping sudah tertidur. Meskipun wajahnya yang kecil pucat, dia tidur nyenyak. Mulutnya menunjukkan senyum, dia jelas-jelas sedang bermimpi bagus. Wang Lin duduk di sebelah Wang Ping ketika guntur melintas di antara alisnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan halilintar bergerak dari alisnya ke ujung tangan kanannya. Wang Lin dengan lembut menekan tangannya di antara alis Wang Ping. Guntur langsung mengalir melalui tubuh Wang Ping. Gas hitam muncul dari tubuh anak itu dan berkumpul di kulitnya. Gas hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih padat dan bergejolak di bawah guntur. Akhirnya, tiba-tiba benda itu keluar dari tubuh anak itu dan Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya untuk meraihnya. Semua gas hitam ditangkap dan kemudian terkondensasi menjadi bola kabut hitam. Tangan kanannya membentuk kepalan dan bola kabut hitam dihancurkan. Wajah Wang Ping menunjukkan sedikit kemerahan. Melihat anak itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menutupi anak itu lagi dengan kain yang ditendang pergi dan kemudian berjalan keluar dari ruangan.
Di dalam halaman, cahaya bulan jatuh di tubuh Wang Lin. Ini memberi tubuhnya sedikit kesepian pada cahaya bulan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 5 tahun. 5 tahun yang lalu, Wang Lin kembali ke planet Ranyun dan menetap di desa Valen Moon. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena desa ini sangat mirip dengan kampung halamannya. Wang Ping adalah roh yang marah. Berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei dan bantuan mantra guntur Wang Lin, banyak kebenciannya telah hilang, membuatnya menjadi seperti anak normal. Namun, jika ia tidak minum obat setiap hari dan dirawat oleh Wang Lin, dia akan kembali seperti semula. Ada seluruh proses untuk benar-benar mengusir kebencian. Ingatan Wang Ping telah dihapus bersih oleh Wang Lin, dan dia diberi kehidupan baru. Di dalam desa yang sunyi ini, Wang Hati Lin juga tenang. Dia jauh dari pembantaian dan perselisihan, hanya ada kehidupan yang tenang seperti air. Kehidupan Wang Lin sangat stabil. Dia hidup seperti ayahnya sendiri dan bertahan menjadi tukang kayu. Itu adalah keinginan ayahnya. Jika dia tidak bisa lulus ujian kekaisaran, maka dia akan menjadi tukang kayu dan mengikuti jejak ayahnya. Ada berbagai alat pertukangan di halaman. Ini adalah potret dari 5 tahun hidupnya di sini. Setiap kali dia melihat Wang Ping bermain-main dengan anak-anak, Wang Lin akan mengingat kembali ketika dia seusianya. Dia akan melakukan hal yang sama dan tidak akan pulang sampai waktunya makan. Di bawah sinar bulan, langkah kaki datang dari luar halaman. Seorang tokoh yang mengejutkan perlahan-lahan mendekat. Anak itu tertidur. Sebuah suara kuno datang, dan mengikuti itu, sosok yang sedikit bungkuk memasuki halaman. Wang Lin sedikit mengangguk tetapi tidak berbicara. Ketika sosok tua itu memasuki halaman, cahaya bulan jatuh di tubuhnya. Orang ini adalah Santai. Santai tampak lebih tua, wajahnya dipenuhi keriput. Setelah Wang Lin berada di sini selama 3 tahun, Santai datang. Dia seperti seorang lelaki tua yang kesepian yang tidak ingin sendirian ketika meninggalkan dunia ini. Santai memandang rumah di bawah sinar rembulan dengan mata penuh kebaikan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sangat mencintai anak ini yang sering dipanggil Wang Ping. Santai menarik pandangannya dan perlahan berkata, "Berapa lama kamu berniat menemani anak ini?" Aura yang mematikan di tubuhnya bahkan lebih kuat. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum menatap bulan dan dengan lembut berkata, 1 siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi, Santai menghela nafas dan berkata, apakah kamu tidak ingin dia menjadi seorang kultivator? Dengan kultivasi kamu dapat membiarkan anak ini memiliki jalan yang jauh lebih mudah di jalan kultivasi. Dia dapat memiliki keuntungan yang lebih besar daripada beberapa keturunan langsung keluarga kultivasi. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi sedih dan dia dengan lembut berkata, aku tidak akan membiarkan dia berkultivasi dalam hidupnya. Santai merenung sedikit dan berkata, bakat anak ini sangat bagus, aku tidak akan membiarkan dia berkultivasi. Tatapan Wang Lin jatuh pada Santai dan dia berkata, tidak pernah. Wang Lin bertanya pada dirinya sendiri, kultivasi, apa yang ada di akhir kultivasi? Seluruh hidupnya tidak bahagia, dan itu adalah jalan yang sepi. Dia tidak ingin anaknya sendiri mengalaminya. Kekejaman dunia kultivasi, pembantaian dan bahaya dunia kultivasi. Dia memahaminya dengan sangat baik. Ping Er telah mengalami banyak hal yang seharusnya tidak dia miliki. Aku menamainya Wang Ping dengan harapan hidupnya akan damai dan aman. Aku berharap dia menjadi manusia biasa yang akan menikah dan membesarkan anak-anak, menjalani kehidupan yang tenang. Mulai sekarang, jangan pernah lagi membicarakan masalah kultivasi lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Itu tidak akan diubah dan itu tidak bisa diubah. Waktu berlalu dengan cepat, musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan 5 tahun berlalu. Musim dingin tahun ini datang lebih awal. Sebelum musim dingin, sejumlah besar salju sudah menutupi bumi. Beberapa daun mati yang tersisa di cabang dibekukan. Saat angin dingin berhembus, dedaunan yang layu dan salju turun bersama. Rasanya seperti umur manusia. Dalam 5 tahun ini, 5 orang lanjut usia meninggal dan 3 kehidupan baru lahir. Seolah-olah siklus reinkarnasi sudah mulai berubah sementara orang-orang tidak menyadarinya. Santai menjadi lebih tua. Rumahnya tepat di sebelah Wang Lin. Rumah ini cerah, tetapi memiliki sedikit sinar senja. Seperti orang fana yang tahu waktunya akan tiba, dia tidak ingin tinggal di dalam kamarnya. Dia duduk di halaman, menatap langit. Dia disertai dengan ingatannya yang bersinar. Wang Ping sekarang berusia 10 tahun, tetapi dibandingkan dengan anak-anak lain di desa, dia tampak seperti dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Namun, wajah mungilnya lebih berwarna dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Wang Ping yang berusia 10 tahun sangat tampan, dan penduduk desa sangat menyukai anak yang berperilaku baik dan cantik ini. Di antara teman-teman bermainnya, banyak gadis kecil dipenuhi dengan niat baik terhadap putra tukang kayu. Badai salju besar ini menyebabkan hari menjadi sangat dingin. Santai duduk dengan tenang di halaman. Dia mengenakan mantel tebal saat dia menatap langit, dan matanya penuh dengan kenangan. Di sampingnya, Wang Ping juga mengenakan mantel tebal dan menatap langit dengan linglung. Ping Er, mengapa kamu datang ke sini untuk mengunjungi pria tua ini alih-alih menemani ayahmu? Mata Santai dipenuhi dengan kebaikan.
Dia benar-benar menyukai anak ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Wang Lin yang mengatakan dia tidak akan membiarkan anak ini berkultivasi, dia benar-benar akan mengajarkan anak ini semua yang dia tahu. Wang Ping cemberut dan berkata, dengan perasaan tidak senang, aku tidak akan kembali, Bibi Zhang ada di sana lagi. Santai samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nak, kamu bisa tenang, ayahmu tidak akan setuju. Wang Ping mengerutkan kening saat dia menghitung dengan jari-jarinya dan berkata, tidak harus. Kakek San, lihat berapa kali Bibi Zhang datang dalam 3 tahun terakhir. Aku telah menghitung, itu total 12 kali. Sudah 2 kali. Mengapa sebagian besar saudara perempuan dan bibi semua memperhatikan ayah aku? Santai tertawa ketika dia melihat keluar halaman dan tersenyum. Jangan khawatir tentang ayahmu. Lihat keluar, sepertinya putri kedua dari keluarga Yao datang mencarimu. Wang Ping kaget saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar halaman. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dengan wajah merah berangsur-angsur mendekat. Kakak Wang, kau di sini? Suara renyah gadis itu datang dari luar halaman. Wang Ping mengerutkan kening dan berteriak, aku tidak di sini, kamu harus pergi. Dengan itu, dia hanya berjalan keluar dari halaman. Dia bahkan tidak melihat gadis itu dengan air menggenang di matanya dan berlari menuju rumahnya sendiri. Santai melihat ini dan tidak bisa menahan tawa. Kebaikan di matanya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Wang Lin berada dalam situasi yang berbeda dari Santai. Dia mengerutkan kening saat menghadapi seorang wanita muda yang terus-menerus mengeluh. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Wang Lin tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tua selama 5 tahun ini. Itu sama seperti ketika dia berubah menjadi manusia. Agar tidak menakuti manusia, penampilannya tidak lagi muda dan dia telah melangkah menuju usia paruh baya. Perputaran matanya memberi dia temperamen aneh meskipun dia hanya setengah baya. Wanita muda itu sangat feminin. Dia memandang Wang Lin dan dengan sungguh-sungguh berkata, Kakak Wang, lihat, Wang Ping sudah berusia 10 tahun dan telah memiliki kehidupan yang pahit tanpa seorang ibu. Jika kamu tidak peduli dengan diri sendiri, maka setidaknya pikirkan tentang anak itu. Putri keluarga Zhao di pintu masuk desa adalah gadis yang cantik, dan dia bersedia mengikuti kamu. Dia bahkan berjanji untuk memperlakukan anak itu seperti dia sendiri. Apa yang kamu tidak puas? Senyum pahit Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia berkata dengan tak berdaya, hal ini, mari kita lupakan saja. Wanita muda itu tidak memberikan berdiri dan melanjutkan, saudara Wang, mengapa kamu harus seperti ini? Aku tahu kamu tidak pernah menikah lagi karena kamu mencintai Ibu Ping Er. Namun, kamu masih harus menjalani hidup kamu. Ketika aku melihat kamu datang ke sini 10 tahun yang lalu hanya dengan bayi, ibu ini. Ya, aku belum menikah pada saat itu, tetapi lihatlah sekarang. Anak aku sudah berusia 8 tahun. Tepat pada saat ini, Wang Ping tanpa ampun mendorong pintu. Dia menatap wanita muda itu dan duduk diam. Melihat bahwa wanita muda itu akan terus berbicara, Wang Ping berteriak, ayah, aku lapar. Wang Lin menghela nafas lega dan berkata, mari kita hentikan pembicaraan ini di sini. Wanita muda itu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mau, tidak perlu memaksanya. Tapi Brother Wang, jika kamu suka seseorang, kamu harus ingat untuk memberitahu aku. Dia memandang Wang Ping dan mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala Wang Ping. Wang Ping mendengus dan menghindari ke belakang. Wanita muda itu tertawa. Anak ini memiliki temperamen yang besar. Kamu harus belajar ayahmu. Ayahmu memiliki temperamen yang paling lembut di desa, kenapa lagi menurutmu semua gadis cantik ini ingin menikah dengannya? Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah wanita muda itu pergi, Wang Ping bertanya, ayah, kamu? Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin tersenyum dan berkata, anak-anak tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bibi Zhang melakukan ini dengan niat baik. Kemarilah dan minum obatmu. Mata Wang Ping melebar ketika dia melihat ayah ini dan cemberut. Tapi dia ingin menemukan Ping Er ibu tiri. Ayah Er Huzi menemukan Er Huzi ibu tiri. Akibatnya, Er Huzi tidak mendapat cukup makan setiap hari dan selalu dimarahi. Wang Lin tertawa, lalu ia menggosok kepala Wang Ping dan tersenyum. Oke, aku berjanji tidak akan menemukanmu ibu tiri, oke? Sekarang minum obatmu. Wang Lin dengan senang mengambil mangkuk dan minum semua obat dalam satu tegukan. Kali ini obatnya tidak terasa pahit, sebaliknya, ada sedikit rasa manis kering. Rasa manis ini datang dari hatinya, dari cintanya pada ayahnya. Ayah, dengan Ping Er menemanimu, kau tidak akan kesepian. Tunggu Ping Er tumbuh dan aku akan melayani kamu sampai kamu tua. Wang Ping meletakkan mangkuknya dan memandang Wang Lin dengan tulus. Wang Lin tersenyum dan menepuk kepala Wang Ping. Dia berjalan keluar dari ruangan ke halaman dan mulai membersihkan salju dengan sapu. Begitu dia selesai membersihkan halaman, dia mengambil alat-alatnya dan mulai melakukan pekerjaan pertukangannya. Wang Ping memperhatikan ayahnya melalui jendela dan diam-diam merenung. Ingatannya sangat baik, jauh lebih baik daripada anak-anak lain pada usia yang sama. Dia ingat dengan jelas ketika dia tidak sengaja bertanya kepada ayahnya di mana ibunya kembali ketika dia berusia 4 tahun.
Pada saat itu, ekspresi ayahnya sangat aneh. Dia tidak mengerti apa ekspresi itu, tetapi sekarang setelah dewasa, dia melakukannya. Itu adalah ekspresi sedih. Dia adalah anak yang masuk akal, jadi sejak saat itu, dia tidak pernah bertanya tentang ibunya lagi. Setelah musim dingin tiba, badai salju tebal datang satu setelah yang lainnya. Ketika musim dingin tiba, penduduk desa menjadi kurang aktif. Hari-hari musim dingin yang dingin berlalu hari demi hari dan segera angin musim semi datang. Secara bertahap menyapu dinginnya musim dingin. Sekolah desa dibuka pada musim semi. Anak-anak desa belajar membaca dan menulis di sana. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti ini. Mereka tenang seperti air tanpa riak. Di antara ketenangan, sedikit kelembutan membasuh hati lelah Wang Lin. Seiring Wang Ping tumbuh dari hari ke hari, Wang Lin tidak lagi secara terus-menerus mengejar pencerahan tetapi diam-diam menyaksikan Wang Ping dengan hati seorang ayah. Selama 10 tahun ini, kecuali ketika ia mengusir kebencian Wang Ping, dia tidak menggunakan mantra lain. Seolah-olah dia sudah lupa tentang segalanya. Namun, saat dia melupakan segalanya, pemahaman tentang siklus hidup dan mati diam-diam terbentuk di hati Wang Lin. Ketika Wang Ping tumbuh, itu menjadi lebih mendalam. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagian kematian dari siklus hidup dan kematian, tetapi dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang kehidupan. Seiring berlalunya waktu dan ketika jantung Dao meredakan kelelahannya, perlahan-lahan juga bergerak menuju penyelesaian. Setelah hidup dan mati yang sempurna, siklus karma akan menjadi yang berikutnya. Dao Wang Lin perlahan berevolusi dalam kehidupan yang damai ini. Jika seorang kultivator yang kuat melihat perubahan semacam ini, mereka akan terkejut karena ini bukan perubahan sederhana tetapi perubahan besar dalam domain seseorang. Domain adalah pemahaman khusus yang dimiliki para kultivator setelah alam surga hancur. Dapat dikatakan bahwa Dao seorang kultivator berjalan dibentuk dari wilayah mereka. Akar semua ini sangat terkait dengan domain. Oleh karena itu, setiap domain hampir diperbaiki untuk setiap kultivator, dan sangat jarang bagi domain untuk berkembang. Alasan Liu Mei menarik perhatian leluhur keluarga Huan adalah karena wilayahnya menunjukkan tanda-tanda berkembang. Ini menyebabkan leluhur keluarga Huan rela menyerah mencari surga yang menentang manik dan dengan cepat membawa Liu Mei kembali ke keluarga Huan. Akar penyebab semua ini, selain dari ingin melahap wilayahnya, adalah bahwa ia takut seseorang seperti dia akan dicuri oleh orang lain. Wang Lin saat ini berjalan di jalan ini. Namun, karena ia tidak memiliki pemahaman dalam bagian kehidupan dari domain kehidupan dan kematiannya, meskipun ia telah menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi domain karma, domainnya belum berevolusi. Akibatnya, hadir adalah momen kunci dalam kehidupan Wang Lin, bahkan bisa menentukan prestasi masa depannya. Wang Lin memahami masalah ini. Namun, jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah membayar harga ini untuk kesempatan yang diimpikan oleh semua kultivator lainnya. Musim semi berlalu dan musim gugur datang, dan 6 tahun lagi berlalu. Waktu santai tiba. Tampaknya datang sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Ketika dia berbaring di rumahnya sendiri, orang-orang yang ada di sana untuk mengirimnya hanya Wang Lin dan Wang Ping. Pada saat ini, dia seperti daun layu yang terpesona oleh badai salju besar 6 tahun lalu. Wang Ping sudah berusia 16 tahun, dan dia mulai semakin mirip Liu Mei. Penampilan seperti ini pada anak laki-laki membuatnya sangat tampan. Namun, matanya murni dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Selama 16 tahun masa pertumbuhannya, ia mulai memahami banyak hal. Hal-hal seperti fakta bahwa kakek San mengenal ayahnya sejak dulu dan sangat menghormati ayahnya. Rasa hormat ini tidak pernah ditunjukkan melalui bagaimana mereka berbicara atau di permukaan, itu datang dari tulang, dan Wang Ping jelas bisa merasakannya. Wang Lin tampak lebih tua sekarang. Dia dengan tenang menatap Santai dan perlahan berkata, "Santai, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu saat itu."